Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Ikin Maulana Ternate dengan NPM 022724 11055 dari kelas 3A. Pada hari ini kita akan membahas sebuah materi yang berkaitan dengan materi-materi sebelumnya yang berjudul Tantangan dan Peluang Keuangan dan Perbankan Syariah di Indonesia. Kita akan membahas materi yang sangat penting, terutama bagi siapapun yang ingin memahami perkembangan dunia keuangan berbasis syariah, baik mahasiswa, dosen, praktisi keuangan, investor, dan pelaku bisnis atau masyarakat umum yang ingin mengetahui bagaimana sistem keuangan syariah berkembang dan apa saja yang membedakannya dengan sistem keuangan konvensional. Keuangan syariah bukan hanya tentang larangan riba, bukan hanya tentang akad-akad keuangan seperti murabahah, mudharabah, atau wakalah, tetapi juga tentang bagaimana menciptakan sistem ekonomi yang adil, transparan, etis, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Pada era modern seperti sekarang ini, muncul pertanyaan besar. Apakah sistem keuangan syariah mampu bersaing dengan sistem keuangan konvensional yang sudah lebih dulu mapan? Pertanyaan ini menarik karena sistem keuangan syariah bukan hanya berkembang di Indonesia, tetapi juga di seluruh dunia, terutama di negara-negara dengan populasi muslim besar seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Arab Saudi, Pakistan, dan Turki, bahkan negara non-muslim seperti Inggris, Jepang, Korea Selatan, dan Australia mulai mengadopsi sistem keuangan syariah karena melihat potensinya. Dengan semakin berkembangnya industri halal global, peningkatan literasi keuangan masyarakat, serta perkembangan teknologi finansial atau fintech, maka perbankan syariah kini memasuki era baru, yaitu era digitalisasi dan modernisasi keuangan berbasis nilai Islam. Kenapa topik ini penting? Topik ini penting karena perkembangan lembaga keuangan syariah tidak hanya berdampak pada sektor finansial saja, tetapi juga berdampak pada yang pertama, pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua, keadilan distribusi kekayaan, yang ketiga, pengurangan kesenjangan sosial, yang keempat, pembiayaan untuk UMKM, yang kelima, investasi yang beretika dan berkelanjutan, yang keenam, pembangunan ekonomi umat. Di tengah fenomena krisis global, ketidakpastian ekonomi internasional, dan digitalisasi sistem pembayaran dunia membutuhkan sistem keuangan yang lebih stabil, lebih adil, dan lebih manusiawi. Keuangan syariah hadir sebagai alternatif yang menawarkan solusi dan harapan baru. Karena itu, memahami tantangan dan peluang keuangan serta perbankan syariah adalah langkah yang penting untuk melihat ke arah masa depan ekonomi Indonesia. Untuk memulai pembahasannya, mari kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan keuangan syariah dan perbankan syariah. Apa itu keuangan syariah? Keuangan syariah adalah sistem keuangan yang menggunakan prinsip-prinsip Islam dalam seluruh aktivitasnya. Artinya, keuangan syariah harus bebas dari hal-hal yang dilarang syariat, seperti riba, yaitu bunga, gaharar, yaitu ketidakjelasan yang berlebihan, maisir, yaitu perjudian, transaksi yang mengandung penipuan, produk yang diharamkan seperti alkohol, babi, judi, rokok tertentu, serta bisnis yang merusak sosial dan moral. Dalam keuangan syariah, hubungan antara bank dan nasabah bukan hanya debitur dan kreditur, tetapi sebagai mitra bisnis yang saling mendukung dan berbagai risiko berdasarkan keuntungan yang halal. Apa itu perbankan syariah? Perbankan syariah adalah lembaga keuangan yang menjalankan fungsinya berdasarkan hukum Islam dan menghindari bunga serta praktik yang tidak adil. Perbankan syariah juga menggunakan akad-akad tertentu seperti akad murabahah, yaitu jual beli dengan margin keuntungan, akad mudharabah, yaitu bagi hasil, akad musyarakah, yaitu kerjasama modal, akad wadiah, yaitu titipan, akad ijarah, yaitu sewa, dan akad wakalah, yaitu perwakilan. Prinsip dasar ini membedakan sistem keuangan syariah dengan bank konvensional yang berorientasi bunga, yaitu interest based system. Sejarah dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Untuk memahami kondisi industri keuangan syariah saat ini, kita harus mengetahui bagaimana awal perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Perbankan syariah di Indonesia mulai berkembang secara resmi sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992. Pada masa itu, sistem perbankan syariah masih belum dikenal secara luas dan produk keuangannya masih terbatas. Akan tetapi, setelah adanya reformasi keuangan di Indonesia,
dan meningkatnya kesadaran masyarakat muslim, industri perbankan syariah mulai menunjukkan pertumbuhan yang signifikan. Kemudian, perkembangan sistem keuangan syariah semakin kuat setelah pemerintah menerbitkan berbagai regulasi dan kebijakan seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, dukungan Otoritas Jasa Keuangan, dukungan Bank Indonesia, pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah, integrasi berbagai lembaga keuangan syariah seperti bank, asuransi syariah, pegadaian syariah, serta fintech syariah. Saat ini, Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki potensi besar dalam pengembangan keuangan syariah karena jumlah penduduk muslim terbesar di dunia dan tingkat kesadaran dan kebutuhan finansial syariah meningkat serta dukungan kebijakan pemerintah dan juga ekonomi digital yang berkembang pesat. Prinsip utama sistem keuangan syariah. Untuk memahami lebih jauh apa saja tantangan dan peluang di industri ini, kita perlu mengetahui beberapa prinsip dasar yang menjadi fondasi sistem keuangan syariah. Ada 3 prinsip utama yang menjadi landasan operasionalnya, yaitu yang pertama, keadilan. Dalam Islam, keuangan tidak hanya bertujuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga menciptakan rasa adil di masyarakat. Karena itu, dalam perbankan syariah, keuntungan harus sesuai risiko yang ditanggung dan tidak boleh sepihak. Yang kedua, transparansi. Semua akad atau perjanjian dalam keuangan syariah harus jelas, lengkap, dan tidak boleh menimbulkan ketidakpastian. Hal ini bertujuan melindungi kedua belah pihak dan menghindari penipuan. Yang ketiga, larangan riba. Riba adalah tambahan atau bunga yang diberikan karena transaksi pinjaman. Dalam Islam, riba dianggap merusak ekonomi karena menghasilkan ketidakadilan. Selain 3 prinsip ini, sistem syariah juga menekankan konsep yang pertama, berbagai risiko atau risk sharing. Yang kedua, investasi halal. Yang ketiga, keseimbangan sosial. Yang keempat, prinsip tolong-menolong. Tangan dalam perkembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Setelah sebelumnya kita memahami pengertian, landasan, dan sejarah perbankan syariah di Indonesia, pada bagian ini kita akan masuk lebih dalam ke pembahasan inti pertama, yaitu tantangan yang dihadapi industri keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Meskipun perkembangan perbankan syariah di Indonesia cukup pesat dalam 2 dekade terakhir, bukan berarti perjalanan ini berjalan tanpa hambatan. Ada banyak faktor yang membuat pertumbuhan bank syariah masih belum secepat yang diharapkan. Untuk itu, mari kita bahas satu persatu tantangan tersebut secara sistematis dan sederhana agar mudah dipahami. Tantangan pertama, regulasi dan kebijakan. Salah satu tantangan utama dalam pengembangan perbankan syariah adalah regulasi yang terus berkembang dan belum sepenuhnya stabil. Di Indonesia, ada beberapa lembaga yang terlibat dalam pengaturan sistem keuangan syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional atau Majelis Ulama Indonesia, DSN MUI sebagai pemberi fatwa akad dan hukum syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK sebagai regulator sektor keuangan, Bank Indonesia atau BI sebagai otoritas moneter, Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah atau KNEKS sebagai koordinator kebijakan strategis. Dengan banyaknya lembaga ini, terkadang terjadi tumpang tindih wewenang, perbedaan pandangan, atau lambatnya harmonisasi aturan. Sebagai contoh, ketika ada produk baru dalam keuangan syariah, proses legalisasi tidak cukup hanya melalui satu lembaga, tetapi harus melalui fatwa syariah, regulasi perbankan, hingga implementasi peraturan teknis operasional. Hal ini membuat inovasi produk membutuhkan waktu lebih panjang dibandingkan sistem keuangan konvensional. Selain itu, beberapa kebijakan sering menyesuaikan aturan global dan perkembangan industri keuangan dunia. Artinya, bank syariah bukan hanya menyesuaikan dengan prinsip Islam, tetapi juga standar internasional seperti IFSB, AAOIFI, Basel Framework, dan standar akuntansi syariah. Sehingga dapat disimpulkan bahwa regulasi memang menjadi fondasi penting, tetapi juga merupakan tantangan besar dalam proses perkembangan industri ini. Tantangan yang kedua, persaingan dengan bank konvensional. Tantangan berikutnya adalah kompetisi dengan bank konvensional yang sudah lebih dulu berkembang dan memiliki pangsa pasar mayoritas. Bank konvensional telah memiliki yang pertama jaringan kantor yang lebih luas, yang kedua sumber daya manusia lebih banyak, yang ketiga modal lebih besar, yang keempat teknologi lebih matang, dan yang kelima produk lebih beragam dan fleksibel.
Hal ini membuat bank syariah harus bekerja keras untuk dapat menarik perhatian masyarakat agar memilih layanan bisnis berbasis syariah. Selain itu, beberapa persepsi masyarakat juga masih belum menjadi hambatan. Misalnya, ada yang menganggap bank syariah hanyalah bank konvensional yang diberi label agama. Ada yang menganggap bahwa bunga dan margin keuntungan bank syariah itu sama saja. Bahkan ada yang merasa bank syariah lebih mahal atau prosedurnya lebih rumit. Padahal dalam praktiknya sistem syariah membawa konsep yang berbeda secara filosofi, tujuan, perhitungan risiko, dan orientasi hasil. Namun perbedaan ini belum sepenuhnya dipahami oleh masyarakat umum. Karena itu, persaingan bukan hanya terjadi pada sektor layanan dan produk, tetapi juga pada sektor persepsi masyarakat dan edukasi literasi keuangan. Tantangan yang ketiga yaitu literasi dan edukasi masyarakat yang masih rendah. Menurut beberapa survei, literasi keuangan syariah masyarakat Indonesia masih tergolong rendah. Banyak masyarakat mengetahui istilah bank syariah, tetapi belum juga memahami cara kerja dan prinsipnya. Ada beberapa pola pemahaman yang sering muncul di masyarakat seperti bank syariah itu hanya untuk muslim, bank syariah pasti lebih murah dari bank konvensional, dan bank syariah hanya mengganti kata bunga menjadi margin, serta padahal bank syariah bukan hanya sekadar label, tapi juga memiliki karakteristik sistem yang berbeda seperti kerjasama yang berbasis bagi hasil, larangan bunga, prinsip keadilan transaksi, transparansi biaya dan akad, dan juga fokus pada sektor real bukan hanya sektor finansial. Rendahnya pemahaman ini membuat masyarakat belum sepenuhnya menjadikan bank syariah sebagai pilihan utama, sehingga dapat disimpulkan bahwa literasi adalah kunci. Tanpa pemahaman, perkembangan produk dan layanan yang tidak akan optimal. Tantangan keempat, sumber daya manusia. Tantangan berikutnya adalah ketersediaan sumber daya manusia yang benar-benar memahami dua aspek penting sekaligus. Yang pertama, pengetahuan syariah. Yang kedua, keahlian teknis perbankan dan keuangan modern. Tidak semua lulusan ekonomi atau perbankan memahami fikih muamalah, dan sebaliknya, tidak semua lulusan hukum Islam memahami operasional perbankan komersial. Akibatnya, lembaga keuangan syariah sering membutuhkan waktu lebih panjang dalam pelatihan, pembinaan, dan pengembangan kompetensi pengawal. Tantangan ini semakin besar karena perkembangan teknologi finansial menuntut kemampuan dalam analitik data, digital banking, risk management, compliance system, dan fintech integration. Artinya, sumber daya manusia bank syariah saat ini harus menguasai fikih muamalah, ekonomi digital, dan teknologi perbankan modern. Tantangan kelima, struktur produk yang terbatas dan mirip dengan bank konvensional. Tantangan selanjutnya adalah inovasi produk. Meskipun bank syariah memiliki prinsip akad yang banyak dan prinsip transaksi yang kuat, kenyataannya produk-produk yang tersedia masih dianggap biasa saja dan belum sepenuhnya menawarkan opsi inovatif yang luas. Banyak produk di bank syariah masih menganggap konversi dari bank konvensional, bukan inovasi yang baru yang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Akibatnya muncul pertanyaan, kalau produk sama, bedanya apa dengan bank biasa? Sampai hari ini, edukasi dan pengembangan produk masih terus dilakukan, tetapi efeknya belum sepenuhnya terasa di masyarakat luas. Tantangan yang keenam, teknologi digital dan infrastruktur sistem. Di era digital, kecepatan layanan menjadi salah satu faktor penting. Bank konvensional sudah banyak yang menguasai, yaitu mobile banking yang canggih, internet banking dan integrasi, artificial intelligence dan data prediction, sistem transaksi real time, dan ekosistem digital hybrid. Sedangkan bank syariah masih berada dalam fase perkembangan menuju sistem yang setara. Namun tantangan ini juga membuka peluang yang besar yang akan kita bahas di bagian peluang nanti. Tantangan yang ketujuh, kepercayaan publik dan transparansi. Bank syariah harus menjaga kepercayaan publik bukan hanya dalam operasional keuangan, tetapi juga dalam keabsahan syariah atau syariah compliance.
Karena itu, ada mekanisme khusus seperti audit syariah, dewan pengawas syariah, fatwa dan evaluasi akad. Jika terjadi kesalahan, bukan hanya reputasi bank yang terganggu, tetapi juga kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem keuangan syariah. Peluang dalam pengembangan keuangan dan perbankan syariah di Indonesia. Jika pada bagian sebelumnya kita sudah membahas berbagai tantangan yang dihadapi industri keuangan di perbankan syariah, maka pada bagian ini kita akan membahas sisi lainnya, yaitu peluang besar yang dimiliki sektor ini untuk tumbuh dan berkembang. Karena meskipun tantangan yang dihadapi cukup kompleks, tetapi potensi dan peluang yang dimiliki industri ini jauh lebih besar. Bahkan banyak analis keuangan dunia memprediksi bahwa sistem keuangan berbasis nilai-nilai syariah akan menjadi salah satu pilar penting dalam sistem ekonomi global di masa depan. Kenapa demikian? Karena konsep keuangan syariah tidak hanya bicara soal transaksi keuangan, tetapi juga menyentuh aspek moral, keadilan, keberlanjutan, pemerataan, dan nilai kemanusiaan. Hal-hal yang mulai dicari sedunia setelah berbagai krisis keuangan global terjadi. Mari kita bahas satu persatu peluang tersebut. Peluang pertama, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Faktor pertama sekaligus paling fundamental adalah jumlah penduduk muslim Indonesia yang sangat besar, yaitu lebih dari 230 juta jiwa. Dalam jumlah ini, Indonesia memiliki pasar natural yang sangat besar untuk produk keuangan syariah. Namun, kenyataan saat ini, pangsa pasar bank syariah dalam industri perbankan di Indonesia masih relatif kecil dibandingkan bank konvensional. Ini bukan kelemahan, tetapi justru peluang. Karena masih ada ruang pertumbuhan yang sangat lebar, baik dalam bentuk tabungan syariah, pembiayaan syariah, asuransi syariah, investasi pasar modal berbasis syariah, pegadaian syariah, dan fintech syariah. Dalam strategi edukasi, inovasi produk, dan digitalisasi yang tepat, maka potensi pasar muslim Indonesia dapat menjadi motor besar pertumbuhan ekonomi syariah di masa depan. Peluang kedua, dukungan pemerintah dan regulasi yang semakin kuat. Beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia menunjukkan komitmen besar terhadap pengembangan ekonomi syariah. Salah satu bukti nyatanya adalah melalui pembentukan Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah yang diketuai langsung oleh Presiden Republik Indonesia. Selain itu, berbagai kebijakan telah diterapkan seperti program pengembangan syariah sebagai bagian dari visi Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dunia, dan integrasi Bank Syariah BUMN menjadi Bank Syariah Indonesia BSI sebagai pemain nasional yang kuat, serta dukungan pada pengembangan wakaf produktif, zakat, sukuk, pegadaian syariah, UMKM syariah, dan digital fintech syariah. Semua kebijakan ini tentu menciptakan ekosistem yang kondusif bagi perkembangan industri keuangan syariah. Dengan dukungan regulasi yang semakin matang, maka keuangan syariah memiliki landasan kuat untuk berkembang secara lebih sistematis dan berkelanjutan. Peluang ketiga, perkembangan teknologi finansial atau fintech syariah. Salah satu peluang terbesar industri keuangan syariah adalah perkembangan teknologi finansial atau fintech. Digitalisasi layanan perbankan membuat proses transaksi menjadi lebih cepat, lebih murah, lebih mudah diakses, dan lebih modern dan efisien. Fintech syariah membuka peluang baru dalam sistem keuangan seperti pembiayaan berbasis peer-to-peer lending atau P2P, crowdfunding untuk wakaf dan zakaf, platform investasi syariah digital, sistem pembayaran syariah berbasis kris, dan digital banking syariah. Dengan adanya teknologi, bank syariah tidak lagi terbatas dengan fisik, melainkan dapat diakses oleh seluruh masyarakat kapan saja dan di mana saja. Digitalisasi ini juga menjembatani literasi masyarakat agar lebih mudah memahami produk keuangan syariah melalui fitur simulasi pembiayaan, penjelasan akad digital, dan transparansi margin dan nisbah bagi hasil. Kemajuan ini memberikan peluang bahwa keuangan syariah dapat berkembang lebih cepat dibanding metode tradisional. Peluang yang keempat yaitu kebutuhan ekonomi halal yang semakin meningkat.
Saat ini tren gaya hidup halal berkembang bukan hanya di negara muslim, tetapi juga di negara non-muslim. Industri halal mencakup banyak sektor seperti makanan dan minuman halal, pariwisata yang halal, fashion yang halal, serta investasi dan keuangan yang halal, dan farmasi dan kosmetik yang halal. Industri halal global diperkirakan bernilai lebih dari triliun dolar dan keuangan syariah adalah mesin utama yang mendanai ekosistem halal global. Artinya, pertumbuhan industri halal akan secara otomatis membutuhkan dukungan sektor keuangan syariah dalam bentuk pendanaan bisnis halal, investasi halal, asuransi produk halal, pembiayaan UMKM halal, dan sukuk untuk proyek infrastruktur halal. Karena itu, industri keuangan syariah menjadi bagian integral dalam menciptakan rantai ekonomi halal nasional dan global. Peluang kelima, potensi pengembangan wakaf produktif dan ekonomi sosial syariah. Perbankan syariah bukan hanya tentang bisnis profit, tetapi juga tentang keseimbangan sosial melalui instrumen-instrumen ekonomi Islam seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf produktif. Di era modern, wakaf tidak hanya berupa tanah untuk masjid atau makam, tetapi juga berupa wakaf aset produktif, wakaf saham, wakaf uang, dan wakaf investasi. Bank syariah dapat menjadi pengelola wakaf yang profesional, transparan, dan akuntabel, sehingga wakaf dapat berfungsi bukan hanya sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan, penguatan UMKM, pengurangan kemiskinan, pengembangan pendidikan, serta pembangunan sosial yang jangka panjang. Dengan begitu, lembaga keuangan syariah dapat berperan sebagai penggerak ekonomi umat berbasis pemberdayaan, bukan hanya konsumsi. Yang keenam, tren keuangan berkelanjutan dan etis. Fenomena terbaru di dunia keuangan adalah meningkatnya kesadaran terhadap konsep green finance, social finance, ethical investment, sustainability based economy. Yang menarik, nilai-nilai tersebut sudah menjadi prinsip dasar dalam keuangan syariah sejak ratusan tahun lalu. Karena itu, sistem keuangan syariah sangat cocok dengan tren global masa depan yang menekankan keadilan sosial, ketahanan lingkungan, tanggung jawab ekonomi, transparansi, dan pemerataan. Dengan perubahan mindset generasi muda yang semakin peduli pada nilai etika, sosial, dan keberlanjutan, maka produk investasi syariah akan semakin menarik. Peluang ketujuh, globalisasi sistem keuangan syariah. Peluang terakhir datang dari perkembangan global industri keuangan syariah. Saat ini, beberapa negara sudah menjadi pusat ekonomi syariah dunia seperti Malaysia, Uni Emirat Arab, Bahrain, Arab Saudi, Qatar, dan Inggris sebagai non-Muslim leader. Indonesia memiliki peluang besar untuk bergabung dan bahkan memimpin industri ini karena memiliki jumlah penduduk muslim terbesar, potensi pasar halal terbesar, dan sumber daya manusia yang terus berkembang, serta dukungan kebijakan pemerintah yang kuat. Dengan strategis yang tepat, Indonesia dapat menjadi pusat rujukan global dalam ekonomi halal dan keuangan syariah. Inovasi produk, transformasi digital, dan masa depan keuangan syariah di Indonesia. Pada bagian ini, kita akan membahas salah satu aspek terpenting dalam perkembangan industri keuangan syariah, yaitu inovasi produk dan transformasi digital, serta bagaimana kedua hal ini menjadi fondasi masa depan sistem keuangan syariah di Indonesia. Karena dalam era digital saat ini, keberhasilan sistem keuangan tidak hanya ditentukan oleh kesesuaian hukum atau regulasi, tetapi juga oleh kemampuan beradaptasi dengan perubahan teknologi, perilaku masyarakat, dan kebutuhan pasar yang semakin dinamis. Inovasi produk dalam keuangan syariah. Keuangan syariah memiliki banyak sekali akad dan konsep transaksi yang dapat dikembangkan menjadi produk keuangan modern. Namun, pada praktiknya, inovasi produk masih berkembang secara bertahap. Berikut ini adalah beberapa kategori inovasi produk yang sudah berkembang dan berpotensi memperkuat keuangan syariah ke depan. Yang pertama yaitu produk pendanaan dan tabungan berbasis syariah. Produk pendanaan syariah memiliki berbagai bentuk yang fleksibel, seperti tabungan wadiyah, yaitu titipan murni, tabungan mudharabah, yaitu bagi hasil, deposito mudharabah, tabungan haji dan umroh, tabungan pendidikan syariah, dan tabungan kurban dan wakaf.
Keunggulan tabungan syariah bukan hanya pada mekanisme transaksinya, tetapi juga pada nilai spiritual dan fleksibilitas niat sosial seperti wakaf dan ibadah. Produk seperti tabungan haji menjadi salah satu inovasi unik yang tidak ada di perbankan konvensional karena langsung terhubung dengan kegiatan ibadah. Dan kedua, produk pembiayaan syariah. Jenis pembiayaan syariah sangat bervariasi dan terus berkembang sesuai kebutuhan masyarakat modern. Beberapa di antaranya yaitu akad penggunaan, muharabah pembelian barang dengan margin, keuntungan yang disepakati, ijarah pembiayaan berbasis sewa seperti kendaraan atau properti, musyarakah atau kerjasama modal antara bank dan nasabah, mudharabah atau kerjasama keuntungan berdasarkan kontribusi modal, istishana atau pembiayaan konstruksi atau manufaktur, Qardul Hasan atau pembiayaan sosial tanpa imbalan. Pembiayaan ini menjadi fondasi yang sangat kuat untuk pengembangan masyarakat dan pelaku usaha khususnya UMKM yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Yang ketiga, produk investasi syariah. Investasi syariah berkembang sangat pesat beberapa tahun terakhir. Beberapa produk investasi syariah antara lain reksadana syariah, saham berbasis daftar efek syariah, obligasi syariah atau sukuk, emas digital syariah, dan platform crowdfunding syariah. Indonesia merupakan salah satu negara dengan pasar modal syariah terbesar di dunia. Bahkan Indonesia adalah salah satu pengembang sukuk negara terbesar di Asia. Dengan meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya investasi halal, produk investasi syariah menjadi semakin relevan. Yang keempat, produk sosial syariah atau Islamic Social Finance. Keuangan syariah punya kekurangan lain yang tidak dimiliki sistem konvensional, yaitu instrumen keuangan sosial berbasis ibadah dan tolong menolong seperti zakat, infak, sedekah, wakaf tunai, wakaf saham, wakaf produktif, digitalisasi wakaf dan zakat. Digitalisasi wakaf dan zakat telah menciptakan ekosistem baru di mana pemberian donasi tidak lagi bersifat konvensional dan manual, tetapi dapat dilakukan melalui aplikasi mobile, QR code, marketplace, dompet digital finansial. Ini membuat akses ibadah sosial semakin mudah, transparan, dan akuntabel. B. Transformasi digital dalam sistem keuangan syariah. Digitalisasi adalah fase terpenting yang akan menentukan masa depan keuangan syariah. Industri keuangan syariah tidak boleh hanya berorientasi fisik dengan kantor cabang, tetapi harus bergerak ke arah layanan digital yang cepat, efisien, dan mudah diakses. Beberapa pilar transformasi digital dalam perbankan syariah meliputi yang pertama, digital banking dan mobile service. Saat ini, hampir seluruh bank syariah memiliki aplikasi mobile banking. Namun, digital banking bukan hanya aplikasi, tetapi perubahan model operasional seperti pembukaan rekening online tanpa datang ke cabang, transaksi keuangan otomatis, simulasi akad berbasis sistem AI, transparansi nisbah bagi hasil atau real time. Dengan digital banking, layanan syariah tidak lagi terbatas oleh lokasi geografis, melainkan dapat menjangkau masyarakat pelosok dan generasi muda digital natif. Yang kedua, fintech syariah sebagai ekosistem baru. Fintech syariah membuka peluang perubahan besar dalam sistem pembiayaan, pemasaran, hingga pengelolaan aset syariah. Beberapa contoh model fintech syariah antara lain jenis fintech, P2P lending syariah, fungsinya pembiayaan berbasis akad syariah untuk UMKM. Rondung syariah, fungsinya pembiayaan proyek wakaf, pendidikan ekonomi halal. Digital sukuk, fungsinya investasi sukuk lewat aplikasi mobile. Digital finance, fungsinya syariah sistem pembayaran halal berbasis bunga dan biaya riba. Fintech syariah, fungsinya memungkinkan inklusi finansial lebih luas, terutama bagi sektor ekonomi mikro. Yang ketiga, blockchain dan smart contract syariah. Teknologi blockchain membuka peluang baru dalam transparansi dan keamanan transaksi. Smart contract dapat membantu memastikan bahwa akad syariah dilakukan secara otomatis, transparan, dan tanpa manipulasi. Dengan blockchain, akad seperti murabahah, musyarakah, atau wakaf produktif dapat memiliki catatan transaksi permanen, audit syariah otomatis, perhitungan nasabah otomatis. Ini
Islamic crypto aset yang sesuai syariah, Islamic digital currency, halal tokenization aset. Tentu ini membutuhkan regulasi, tetapi peluangnya sangat besar. Yang keempat, artificial intelligence atau AI. Dalam layanan syariah, AI dapat membantu dalam beberapa hal, seperti chatbot yang menjelaskan akad syariah, risiko pembiayaan otomatis, personal financial planning syariah, dan deteksi kepatuhan syariah atau syariah compliance. Dengan AI, bank syariah dapat memberikan edukasi yang mudah dipahami dan pengalaman layanan yang personal. C. Masa depan keuangan syariah. Berdasarkan tren global, keuangan syariah memiliki masa depan yang sangat cerah dengan beberapa arah utama, yaitu yang pertama, hybrid system, perpaduan bank konvensional dan syariah. Di masa depan, sistem keuangan tidak lagi dipisahkan menjadi dua, yaitu konvensional dan syariah, tetapi menjadi ekosistem hybrid yang mengutamakan transparansi, etika keuangan, keberlanjutan sosial, dan nilai kemanusiaan. Artinya, nilai-nilai syariah bisa menjadi standar global, bukan hanya untuk umat Islam. Yang kedua, dominasi ekonomi halal global. Dengan meningkatnya permintaan halal di berbagai sektor, sistem keuangan syariah akan menjadi tulang punggung pembiayaan global halal supply chain, termasuk logistik halal, food supply halal, tourism halal, healthcare halal. Indonesia memiliki peluang besar menjadi pusat ekonomi halal dunia. Yang ketiga, peran generasi muda muslim. Populasi muslim dunia sebagian besar adalah generasi muda usia produktif. Mereka adalah pengguna aktif teknologi digital dan mereka mencari produk syariah yang modern, serta mudah digunakan dan transparan, dan juga berbasis nilai halal. Generasi muda ini adalah pasar terbesar yang akan menentukan masa depan industri. Yang keempat, integrasi ekonomi syariah dengan SDGs. Sistem ekonomi syariah sangat relevan dengan tujuannya, yaitu memberantas kemiskinan, meningkatkan pemerataan ekonomi, mendorong ekonomi inklusif, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. Karena itu, konsep ekonomi syariah sejalan dengan agenda pembangunan global. Akhirnya, kita tiba di bagian penutup. Semoga pembahasan panjang ini bukan hanya menjadi pengetahuan, tetapi juga menjadi motivasi, panduan, dan inspirasi untuk melihat bahwa ekonomi syariah bukan hanya sekadar alternatif, tetapi solusi masa depan untuk sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan. Terima kasih telah mengikuti pembahasan ini sampai akhir. Semoga bermanfaat dan menjadi amal jariah ilmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.